Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam waz-zakata tamaman lisiyamina wa tuhratan linufusina wa tu'matan lil masakin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Raya Multazam rahimakumullah. Pertama, saya mohon maaf karena terlambat. Seharusnya dalam jadwal kegiatan kita tarawih di sini maghrib itu sudah berada di tempat ini berbuka bersama. Tapi rupanya dijadwalkan oleh orang kampus untuk berbuka bersama Pak Rektor dalam kegiatan silaturahim di universitas. Maka tadi baru meninggalkan Makassar kira-kira jam 7 lewat 15 menit. Sudah hampir setengah 8. Berarti kita pikir lari berapa itu kecepatannya tadi mobil. Saya bilang sama jamaah, kalau bisa taruh lagi dulu. Mudah-mudahan kalau selamat saya bisa di pertengahan atau setelah tarawih baru kita dengarkan ceramah. Saya tidak tahu belum tarawih atau pura nikmat tarawih. Belum, berarti saya harus kondisikan waktunya. Tidak boleh juga terlalu lama karena nasabah melo mau pikir mat tarawih. Materi yang diamanatkan kepada saya untuk sampaikan di hadapan kita berkaitan dengan zakat fitrah. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya zakatul fitri. Jadi yang menurut hadis itu zakatul fitri. Tidak ada kata zakatul fitri di dalam Al-Quran. Yang ada dalam hadis. Zakatul fitri ini sama dengan Idul Fitri. Kembali ke fitri. Ada juga yang menerjemahkan memang fitrah, Idul Fitrah atau zakatul fitrah. Tapi ini sedikit ulama yang menyebutkan seperti itu. Yang ada zakatul fitri, agak betuanna fitri. Antara lain makna yang paling dekat, fitri itu artinya iftar. Iftar itu artinya makan. Jadi kalau bilang Idul Fitri artinya kembali makan. Sebulan kita dilarang makan, maka hari itu haram hukumnya kita tidak makan. Wajib kita makan. Itu namanya Idul Fitri, lesuki manre. Makanya kalau sudah lebaran, kalau kita ziarah tidak ada istilah masona, tidak ada istilah itu. Berlaku itu tenenya batang keke. Makanya kalau kita berziarah tak cede-cede na tanre. Ya, misalnya di sini satu ketupat atau setengah. Nah, di sini satu burasa. Di sana satu mangkok coto. Di sana satu mangkok konro. Nah, jadi dicoba mana nih? Jadi hari itu namanya hari coba-coba. Dari rumah ke rumah. Itulah artinya Idul Fitri. Tapi bisa juga diartikan Idul Fitrah, lesuki mapacing. Maka kalau diartikan fitrah, zakatul fitrah artinya zakat untuk ipacingi aleta. Makanya Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan bahwa fungsinya zakatul fitrah itu adalah tuhrah lis-saim minal lagwi war rafath.
Kalau selama kita puasa, engkau jamang-jamang yang tidak ada manfaatnya, engkau jamang-jamang tak degaga pahalana. Misalnya monro ki bawang melamung, atau talai HP tak sembarat taita, ma puasa kiro, ma puasa ni taseng aleta, nakia jero HPW 5 jangi pakai menonton bawang, di sekadar aga fungsinya. Kalau misalnya itu dimanfaatkan untuk mengaji-mengaji, alhamdulillah. Nakia narik ko ibu kami Facebook itamani ngiro gambar-gambarakna HP tak, nama puasa kiro. Nah, ini fungsinya zakat fitrah ini. Kata Rasulullah, zakatul fitrah tuhratan lisaim minal lagwi war rafath. Semua sandagurau barakna biasa ki mak bonga-bonga. Ya, muncul kata-kata yang bisa mengurangi nilainya puasa kita. Atau ar-rafath, mengarah kepada ar-rafath itu artinya porno. Baik ucapan kita, baik penglihatan kita, ataupun pikiran kita, itu namanya ar-rafath. Tapi narekoi pigau ni tanya ar-rafath, na solangi posata. Jika misalnya engkau pengantin baru, ya ini bahayanya juga, risikonya nih kalau pengantin baru sebelum pengantin baru Ramadan, ya sembarang nak kapesa biasa. Ya untung kalau tidak tembus ji. Nah, kalau ini terjadi, ar-rafath, inilah fungsinya zakat fitrah. Mensucikan apa yang kita lakukan seharusnya tidak boleh dilakukan orang yang berpuasa. Itu namanya zakat fitrah. Dan itulah juga namanya Idul Fitrah. Kembali kita ke kesucian. Kita kembali bersih. Seperti waktu kita baru lahir. Makanya Nabi bilang, ma min mauludin yuladu alal fitrah. Tidak ada anak yang baru lahir kecuali dia terlahir dalam keadaan fitrah. Maka kalau kita beridul fitri, itu sesungguhnya kita kembali ke fitrah. Dan kalau kita lihat susunannya bulan Ramadan, jamaah sekalian, susunan bulan Ramadan itu mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, 8 Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan, bulan ke-9. Ada apa? Kenapa Ramadan ditaruh di bulan 9? Sepertinya mengajarkan kepada kita bahwa kita selama 9 bulan di perut ibu kita masing-masing, waktu kita keluar, kita disambut dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Diazankan di telinga kanan, lalu diiqamat telinga kiri. Semua anak yang baru lahir dalam keadaan fitrah, maka tanda kefitrahannya itu, tanda kesuciannya itu disambut dengan kalimat tauhid. Persis nanti pada bulan 9 setelah Ramadan, tanggal 1 Syawal, maghrib 1 Syawal, insya Allah kita melantungkan kalimat tersebut yang kita dengarkan pada saat kita terlahir dalam keadaan fitrah. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau waktu kita lahir kita yang dengarkan, tapi ketika masuk tanggal 1 Syawal kita yang baca dan perdengarkan orang lain. Inilah artinya fitrah. Nah, karena itu supaya betul-betul fitrah puasa kita, maka diharuskan atau diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah untuk mensucikan diri kita ini. Ulama berkata bahwa hukumnya wajib ala kulli muslimin wa muslimatin balighin dzakarin wa untha. Ya, balighin kana amla. Ini wajib dikeluarkan, laki maupun perempuan, balik maupun anak kecil,
ataupun yang baru lahir selama dia masih mendapati menitnya Ramadan. Jadi ibaratnya misalnya narik kongka jaji tete 5 arawenge de panatama magaribinna ula syawaleng wajib toiri sesena maka maja zakat fitrah. Jadi narik kongka pota jaji di akhir Ramadan jam 5 atau setengah 6 itu wajib hukumnya membayar zakat fitrah. Bahkan ada ulama mengatakan hurrin kana au abdin, baik itu hamba sahaya apalagi orang merdeka. Artinya apa? Baik orang kaya maupun orang miskin. Nah ini yang menjadi pertanyaan, bagaimana apakah orang miskin wajib juga? Kalau ada yang bisa dizakatkan di rumahnya untuk bisa dibawa, bawa dulu ke masjid. Baru jangkil langsung pulang. Onro ki jolo minta-ita. Jangan sampai ada masuk nama aku di situ kelompok penerima zakat. Kalau tidak ada, pertama tahu kalang kok. Ini ada zakatku tapi ya siapa tahu ada nanti kembalinya. Utajat-tajat tuh bara weding wale pemeng. Ya. Jadi itulah zakat fitrah. Begitu pentingnya itu namanya zakat fitrah. Tapi kalau betul-betul tidak ada yang bisa dibawa, ini mata aja masih, ini juga masih untuk mustahik sebagai penerima zakat. Nah inilah, dan zakat itu tidak dibagikan kepada yang lain. Kalau yang kita tahu misalnya ada 8 golongan, zakat fitrah itu tidak dibagikan kepada 8 golongan, hanya untuk orang miskin saja, hanya untuk orang fakir miskin. Jadi Nabi bilang tu'matul lil masakin, tu'matul lil fuqara. Itu zakat fitrah itu peruntukannya untuk orang miskin. Makanya ada ulama yang ketat, tidak mau zakat kecuali makanan. Karena kita misalnya makan beras, tidak mau dia keluarkan zakat kecuali beras. Ada ulama yang ketat itu. Sekalipun ada ulama seperti Abu Hanifah mengatakan boleh qimatu zakatil fitri. Jadi qimah artinya nilainya uang. Misalnya kalau kita di sini berapa yang ada di sini? 3,5 liter kan? Ya, kalau hitungan per liter, kalau di Makassar itu hitungan per liter dikasih 50.000. Ya, satu orang 50.000. Ya, 50.000. Kalau di sini kalau hitungannya 10.000 berarti 35.000. Misalnya kalau 35.000. Enggak tahu kalau di sini pakai uang berapa? Berapa uang Pak di sini? 30.000? 40.000? Ya. Kalau kami di Makassar itu 50.000 kalau pakai uang. Kalau di sini 40.000. Berarti kalau 5 di rumah berarti 4 kali 5 200.000 kita bawa. Ya, untuk membersihkan. Ada ulama yang tidak mau pakai uang. Yang hanya membolehkan uang itu Abu Hanifah. Kenapa ulama yang tidak mau pakai uang? Karena ini untuk dimakan, bukan dipakai belanja, bukan dipakai beli pakaian. Tu'matun kata Rasulullah. Tu'matun lo ipakai manre. Jakai reduina neli kaluru. Lain peruntukannya. Makanya ada banyak ulama tidak mau. Tapi Abu Hanifah boleh. Yang mengatakan boleh kan banyak je mungkin berasnya yang dia butuhkan, bale na butuhkan, keaju na butuhkan, ya dan lain-lain dia butuhkan, lauk pauk dia butuhkan, maka boleh saja dikasih uang. Jadi tai toro, siapa kira-kira yang cocok dikasih uang? Ya siapa? Karena ada peruntukan yang lain. Kalau misalnya dana yang kita kasih ada peruntukan yang lain, itu namanya zakat mal untuk dia kelola, untuk dia kembangkan. Jangan sampai zakat itu bukan untuk dipakai makan. Nah itu pentingnya. Lalu kemudian jamaah sekalian, 5 menit lagi. Kapan keluarkan zakat? Ada kan yang mengatakan begini, melok pi melepet tahu ya 1 hari pi, maunya lebaran baru kita bawa ke masjid. Nah bagaimana menurut fikih? Syafi'i mengatakan boleh bahkan
jika dibutuhkan sebaiknya 1 hari masuknya Ramadan. Aro, menurut guru Imam Syafi'i, boleh dikeluarkan 1 atau 2 hari masuknya Ramadan. Berarti hari kedua Ramadan sudah bisa kita distribusikan zakat fitrah. Ya boleh. Apalagi kalau misalnya banyak yang mau dikasih, banyak yang datang memberikan. Nah itu boleh. Ya, boleh, bahkan dianjurkan kalau dibutuhkan. Nah karena itu tadi saya dengarkan panitia, ini karena kita sudah proses, maka sebaiknya besok yang mau berzakat tahu tiwi memang nih anu tak kue zakat. Jadi supaya selesai semua. Karena tujuannya zakat fitrah kata Rasulullah, jangan sampai ada hari lebaran ada yang tidak ada burasanya. Ya. Jangan sampai itu yang tunggu untuk mebu burasa, mebu ketupat. Jadi kalau begitu menurut guru ta dalam kitab-kitab fikih sebaiknya sekarang ini sisa 5 hari. Kalau kita hari Sabtu berarti sisa 6 hari. Ya, sisa kurang lebih 6 hari. Kalau kita hari Jumat, ya berarti sisa kurang lebih 5 hari. Nah kita manfaatkan untuk itu. Terakhir sekali saya mau bilang begini. Al-Quran menyatakan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ini penting panitia ini tahu. Kalau ada orang yang bawa zakatnya, sedekahnya, doakan dia, salli alaihim. Kalau perlu perdengarkan doa. Jadi fareng kalingangi doa yang kita bacakan. Kenapa? Inna salataka sakanul lahum. Orang yang memberikan zakatnya itu ketika mendengarkan didoakan, maka hatinya merasakan sakinah, merasakan ketenangan, enak perasaannya. Kalau didoakan baik-baik, maka baja utiur risiko baja. Ya, kalau didoakan dengan baik-baik. Tapi kalau nesan dikasih berena tama mestinya, baru panitia bilang, taruh nih kutuji, taruh nih, lesudi. Ya, gampang dibagi. Dah kanan jauh jiang. Sesaku mau ngerangi beras akan nampatin aja. Ya, napalakang doang. Itulah Al-Quran mengatakan, salli alaihim, doakan mereka supaya tenang perasaannya. Nah karena itu ya kita paling tidak kita bilang ajarakallahu fima atait wa barakallahu fima abaqait. Jadi kita yang bawakan betul-betul karena ini diri kita mau bawa, kesucian kita mau bawa, maka kita serius membawanya. Aja tosi di TV zeketa masulara ponco miki. Aku perlu yang dipakai si bawa ya suruh bengengi kada aga tu aja zeke fitara ya perlu lah ya. Yang panitia juga kalau perlu ya jasa kengi. Ya pakai beribawa karena itu bukan hanya sekedar ibadah sosial, itu ibadah mahdah yang tentu punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Mohon maaf sekali lagi karena mengambil waktu kita yang cukup panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.